Я покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой, современной и достойной жизни. Video tadi merupakan detik-detik terakhir dari runtuhnya Uni Soviet, di mana pada 25 Desember 1991, dalam pidato 10 menit kepada bangsa, Mikhail Gorbachev secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Uni Soviet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ida selaku pembimbing mata pelajaran sejarah peminatan dan teman-teman kelas 12 PS3 yang saya banggakan. Di kesempatan kali ini, saya Dewi Nur Alfia Septiani, absen 10, akan mempresentasikan materi mengenai sejarah kontemporer, yakni runtuhnya Uni Soviet. Saya akan mempresentasikan materi mengenai runtuhnya Uni Soviet dan terbagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama adalah lahirnya Uni Soviet, ada perkembangan Uni Soviet, proses runtuhnya Uni Soviet, dan juga dampak runtuhnya Uni Soviet. Kira-kira apa sih yang teman-teman ketahui ketika mendengar kata Uni Soviet selain komunisme? Vladimir Lenin, Mikhail Gorbachev. Oke, jadi negara Uni Soviet atau USSR, Union of Soviet Socialist Republics, merupakan negara pertama di dunia yang menganut paham sosialisme Marxis dan merupakan salah satu negara komunis terbesar. Nah, Uni Soviet sendiri itu berdiri pada tanggal 25 Oktober 1917 setelah adanya Revolusi Oktober. Revolusi Oktober 1917 atau yang biasa disebut dengan Revolusi Bolshevik merupakan revolusi atau pertempuran antara kubu pemerintah dengan kubu dari Bolshevik sendiri yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Revolusi ini sendiri itu dimulai ketika Partai Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin mulai mendominasi pasukan Uni Soviet di Revolusi Rusia pada tahun 1917 dan pada Perang Sibil Rusia juga. Pasukan Soviet menyerukan pembentukan sebuah negara sosialis di wilayah bekas Kekaisaran Rusia. Dan akhirnya pada tanggal 30 Desember 1922, Uni Soviet secara resmi berdiri. Setelah Uni Soviet berdiri, ada sebuah partai atau organisasi yaitu Politbiro atau Politichskoye Buro yang dimana disebut sebagai Biro Politik Komite Pusat Partai Komunis Uni Soviet yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan pusat dan badan pelaksana di Partai Komunis. Uni Soviet juga mencakup beberapa negara, antara lain ada Rusia, Ukraina, Georgia, Belarusia, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan, Latvia, Lithuania, dan juga Estonia. Lalu bagaimana dengan perkembangan Uni Soviet setelah berdiri? Pertama, pada masa kepemimpinan Vladimir Lenin, di mana beliau berusaha untuk mematahkan sistem patriarki keluarga, yakni dengan memberikan kebebasan hak politik kepada para wanita. Bahkan Vladimir Lenin juga menjalankan adanya New Economy Policy atau disingkat dengan NEP, di mana para petani dibebaskan dari segala pungutan dan diperbolehkan untuk menjual kelebihan produknya di pasar terbuka. Pada masa kepemimpinan Joseph Stalin, beliau membuat sebuah program yang disebut dengan Rencana 5 tahun, yakni dengan berupa penghapusan sistem dari NEP yang tadi sudah dibuat oleh Vladimir Lenin dengan adanya industrialisasi besar-besaran, kolektivisasi pertanian, hingga mengontrol seluruh aktivitas ekonomi. Ia juga tak sungkan untuk melenyapkan para saingan politiknya dengan mendirikan camp khusus bagi para pembangkangnya yang diberi nama dengan nama Gulag. Pada masa kepemimpinan Mikhail Gorbachev, Gorbachev menyadari bahwa Uni Soviet ini secara ekonomi sosial sudah tertinggal dari negara-negara yang maju. Gorbachev juga dihadapkan dengan berbagai masalah, diantaranya menurunnya produktivitas, anjloknya GNP, birokrasi yang terus berbelit, dan juga ada beberapa masalah luar negeri yang turut mewarnai pemerintahan dari Mikhail Gorbachev sendiri, antara lain ada masalah Afghanistan, Kamboja, dan juga Afrika. Lalu bagaimana Mikhail Gorbachev menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh Soviet? Yang pertama, beliau membuat gagasan perestroika. Perestroika ini dibuat untuk merestrukturisasi birokrasi dan juga ekonomi yang saat itu sedang dilanda kemerosotan. Dan juga ada kebijakan glasnost atau keterbukaan, di mana glasnost ini membiarkan rakyatnya untuk memilih hak atas suatu barang dan perusahaan swasta, dan juga membiarkan rakyat untuk
menyuarakan pendapat di media massa, dan juga membiarkan media menampilkan berita-berita beragam yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Lalu yang ketiga ada kebijakan demokratisasi. Demokratisasi ini menonjolkan di mana rakyat itu diberi pilihan secara bebas agar menentukan pilihan atau orang yang tepat menjadi wakilnya sebagai penyambung suara di kursi parlemen. Namun nampaknya dari ketiga gagasan reformasi yang digagaskan oleh Mikhail Gorbachev ini banyak ditentang oleh kaum-kaum golongan tua dari Uni Soviet sendiri, sehingga terdapat beberapa penyebab dari keruntuhan Uni Soviet sendiri. Yang pertama ada keragaman budaya. Kita semua tahu bahwa Uni Soviet itu menaungi 15 negara, di mana terdiri dari berbagai macam budaya dan juga suku. Sehingga pemerintah pusat sudah mulai kewalahan untuk menjamin kesejahteraan hidup dari seluruh negara bagiannya. Yang kedua ada totaliter, di mana para penguasa menginginkan sebuah keteraturan dalam negara agar cepat mencapai tujuannya, sehingga rakyat harus sepenuhnya percaya kepada negara dan juga pemerintah. Namun, mereka bertindak sebagai orang-orang penjilat yang benar-benar tidak peduli dengan rakyatnya. Mereka seolah-olah menyenangkan negara dan pemerintah demi kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga adalah masalah kemiskinan. Perekonomian Uni Soviet sendiri itu menganut perekonomian sistem sosialis, di mana tidak ada kebebasan berkreativitas untuk membuat ekonomi semakin maju. Yang kedua juga tidak ada pula usaha pemerintah untuk menyerahkan aset negara kepada pihak swasta agar dikelola oleh pihak swasta dan juga bisa meringankan beban pemerintah. Sehingga perekonomian di Soviet berkembang dengan sangat lambat dan macet. Yang keempat ada kemajuan zaman. Ketika generasi muda sudah mulai mengenal teknologi seperti radio, mereka mulai menyeruakan kebebasan berpendapat dan juga hak kemerdekaan, sehingga mereka kembali merebut hak asasi manusia dari para pemerintahnya. Kelima adalah generasi baru yang ada di Uni Soviet. Dari generasi ini mereka berhasil memegang kendali pemerintah. Yang terakhir adalah bubarnya Pakta Warsawa. Bubarnya Pakta Warsawa sendiri ini diakibatkan oleh Uni Soviet sendiri. Kenapa Pakta Warsawa bisa bubar? Karena dengan kebijakan yang dibuat oleh Mikhail Gorbachev yang mulai membuka diri dengan Amerika Serikat, justru membuat Pakta Warsawa ini mulai melemah. Akhirnya pada tanggal 31 Maret 1991, Pakta Warsawa secara resmi dibubarkan oleh negara-negara anggota di Praha, Republik Ceko. Sekarang kita beralih kepada proses runtuhnya Uni Soviet sendiri, dengan masalah ekonomi yang terus memburuk, birokrasi pemerintah yang ruwet dan macetnya produktivitas negara, dan sementara di luar negeri Uni Soviet juga sedang dihadapkan dengan banyak permasalahan antar negara, dimulai dari negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, bahkan di Amerika Latin. Dan yang paling memalukan adalah tragedi kebocoran nuklir Chernobyl. Dan dari konsep perubahan yang dibuat oleh Mikhail Gorbachev sendiri itu menjadi awal kehancuran dari Uni Soviet sendiri. Gorbachev menganggap orang-orang yang kontra adalah generasi lama dan pola pikirnya masih konservatif, sehingga mereka perlu pembaruan. Padahal di pihak kontra ini berdirilah Kepala KGB, Menteri Pertahanan, dan juga Wakil Presiden dan beberapa menteri lainnya. Konsep perestroika yang sudah dibuat oleh Mikhail Gorbachev sendiri pun akhirnya gagal, karena Gorbachev sendiri menyadari banyak orang-orang dari Partai Komunis Uni Soviet atau PKUS yang berusaha mengkudeta pemimpinnya sendiri. Lalu pada akhirnya pada tanggal 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev secara resmi mengundurkan diri dari pemimpin Uni Soviet, dan kemudian Uni Soviet bubar seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Desember 1991. Dampak apa yang ditimbulkan dari runtuhnya Uni Soviet sendiri? Yang pertama adalah berakhirnya Perang Dingin. Yang kedua, negara-negara komunis berubah menjadi negara demokrasi. Yang ketiga, negara Amerika Serikat tampil sebagai negara adidaya. Yang keempat, aliansi Eropa Timur mulai runtuh juga. Yang kelima, Estonia, Lituania, Latvia berusaha mendeklarasikan kemerdekaan mereka sendiri. Yang keenam, produk nasional bruto di negara-negara Uni Soviet turun sebesar 20%. Kita sampai pada kesimpulan, yakni setelah Uni Soviet dibubarkan, maka muncul persemakmuran negara-negara merdeka atau dikenal dengan CIS. Dan juga dengan keruntuhan Uni Soviet sendiri sebagai negara komunis adidaya dunia, maka runtuh pula kekuasaan komunis internasional. Berarti hal tersebut membuat Amerika Serikat memenangkan Perang Dingin yang sudah berakhir.
Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.